Bapak Prabowo menelpon Hotman berdiskusi soal keprihatinan beliau. Oh, begini nih, waduh, saya harus bereaksi karena itu rakyat kita. Ini Pak Presiden Prabowo yang harus tegas ya. Babat habis semua tuh orang-orang yang jahat-jahat yang. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Merinding kesaksian Amarzoni di sidang, ungkap fakta mengejutkan. Sosok pemasok ke lapas bukanlah orang sembarangan. Presiden Prabowo hubungi Hotman Paris minta kawal kasus ini. Kapolri Jenderal Listio Sigit turun tangan, minta laporkan polisi nakal. Ustadz Dery Sulaiman sebut oknum minta 300 juta di kasus Amarzoni. Hingga pilu Amarzoni di Nusa Kambangan. Diperlakukan bak bandar besar, kepala digunduli hingga dirantai. Jadi, tapi dia sudah dibotakin di sana, diikat di rantai. Ini nggak manusiawi, Bang. Dan dia manusia kan. Janggal pernyataan JPU dan Dirjen Pas soal Amarzoni yang tidak sinkron. Ada apakah? Benarkah Amarzoni punya kartu as? Akan dibongkar di sidang offline. Kondisi aktor Amarzoni usai dipindahkan ke lapas dengan keamanan paling tinggi di Nusa Kambangan memang begitu menjadi sorotan. Amarzoni diperlakukan bak bandar besar. Kondisinya pun diungkap oleh sang sahabat Ustadz Dery Sulaiman. Ustadz Dery menyebut Amarzoni diperlakukan tak sepantasnya, seperti digunduli hingga harus dirantai. Kondisi ini pun membuat Amarzoni merasa tidak nyaman, terlebih selalu dikelilingi penjagaan dengan ketat. Kemarin Amarzoni menjalani sidang perdananya. Dalam sidang tersebut terungkap fakta-fakta mengejutkan. Amarzoni disebut mendapatkan barang haram dari sosok di luar penjara bernama Andre. Sosok itulah yang diduga memberikan barang haram sebanyak 100 gram dan kemudian diberikan ke tersangka lain. Tentu saja sosok Andre kini ramai jadi pertanyaan. Pihak kepolisian menyebut Andre merupakan seorang DPO. Lantas siapakah Andre? Untuk menyenguk ke dalam lapas saja tentunya harus menyertakan identitas diri. Pengacara Amarzoni pun mempertanyakan bagaimanakah barang tersebut bisa lolos. Tentunya ini menjadi tanda tanya besar terkait keamanan lapas. Dalam sidang Amarzoni meminta satu permintaan, ia ingin dihadirkan langsung bukan melalui online. Ayah dua anak tersebut mengaku siap membongkar banyak hal. Dalam sidang, jaksa mendakwa Amarzoni merupakan pengedar. Hal tersebut pun seolah berbanding terbalik dengan pernyataan yang disampaikan Dirjen Pas. Dirjen Pas sempat menyebut Amarzoni bukanlah seorang pengedar. Pernyataan dari Dirjen Pas bahwa Amarzoni bukanlah seorang pengedar sempat menjadi sorotan publik karena bertolak belakang dengan dakwaan jaksa. Sementara itu pihak Amarzoni hingga kini masih terus berusaha meminta bantuan ke berbagai pihak. Bukan peredaran, namun hasil rahasia. Abang saya udah pure ya, bukan pengedar narkoba. Dan siapa yang bertanggung jawab untuk mengembalikan nama baik abang saya? Amarzoni pun mengaku dirinya bukanlah seorang pengedar, apalagi bandar besar. Bahkan untuk kehidupan di lapas saja, Amarzoni disebut mendapatkan kiriman uang dari sang kekasih Dr. Camelia. 300 juta, kalau seandainya kamu nggak bayar 300 juta, kasusnya naik. Mana ada amar uang? Buat makannya dia minta sama Dr. Camelia. Perhatian begitu besar pun diberikan oleh para warganet dan masyarakat luas terkait kasus ini. Banyak yang menilai kepindahan Amarzoni ke Nusa Kambangan tak seharusnya. Nusa Kambangan merupakan lapas dengan tingkat keamanan tertinggi untuk narapidana kelas kakap, bandar besar dan kasus-kasus besar di negeri ini. Ustadz Dery Sulaiman sendiri sebelumnya sudah meminta bantuan dari pengacara Hotman Paris hingga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Mendengar kabar ini, benarkah Presiden Prabowo langsung bereaksi, minta kasus ini secara transparan dan semua ikut kawal keadilan? Tak cuma itu, disebut Bapak Prabowo hubungi langsung sang sahabat pengacara kondang Hotman Paris untuk ikut membantu membuka kasus ini secara transparan. Bapak Prabowo menelpon Hotman berdiskusi soal
keprihatinan beliau. Pak Prabowo begini, waduh, saya harus bereaksi karena itu rakyat kita. Ini Pak Presiden Prabowo yang harus tegas lah. Babat habis semua tuh orang-orang yang jahat-jahat yang. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Sebelumnya, pihak Amarzoni sempat mengungkapkan pernyataan mengejutkan. Sebelum dipindahkan ke Nusa Kambangan, Amarzoni disebut dimintai oknum membayar sejumlah uang yakni 300 juta rupiah jika ingin kasus ini tidak naik. Namun Amarzoni tak memiliki uang untuk membayar hingga kasus ini akhirnya naik seperti sekarang. Kini, Ustadz Dery dan pihak Amarzoni tengah menyelidiki siapakah sosok oknum tersebut. Benarkah jika Amarzoni benar-benar dihadirkan secara offline bisa mengungkapkan hal yang sebenarnya? Ustadz Dery Sulaiman pun kini membuat sayembara untuk mencari adakah hakim jujur. Jika ada, ia akan mengumrohkannya. Udah bikin sayembara, minta tolong carikan satu orang jaksa hakim yang jujur yang gak pernah nerima suap. Kalau ada saya mau umrohin. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya ikut angkat bicara. Sebagai Jenderal Kepolisian, Listio Sigit meminta masyarakat untuk mengadukan jika ada oknum mereka akan langsung masuk hutan dan bertemu dengan hewan buas seperti macan kumbang, ular, dan sebagainya. Berada di lapas dengan keamanan yang begitu tinggi ditambah kondisi yang dirantai, benarkah membuat Amarzoni kerap menangis juga sulit makan? Ya, dari artis dengan popularitas tinggi, tentu Amarzoni tak pernah menyangka berada di posisi seperti sekarang ini. Untungnya, meski dalam posisi terpuruk, masih ada banyak yang menyayanginya. Salah satunya yakni sang kekasih Dr. Camelia. Ia menjadi garda terdepan, selalu ada untuk Amarzoni. Tak hanya membiayai kehidupan di lapas, Dr. Camelia juga setia ikut hadir dalam sidang. Melihat momen tersebut, banyak warganet yang salut dan mendoakan semoga keduanya bisa bersatu. Hari-hari Amarzoni di lapas pun disebut memprihatinkan. Benarkah Amarzoni hanya diberi waktu 1 jam sehari untuk melihat matahari? Amarzoni sendiri disebut menghuni lapas untuk satu ruangan 1 orang dengan kategori pengamanan super maksimum yang biasa untuk bandar besar atau kejahatan kelas kakap. Wah, kita doakan masalahnya cepat selesai dan terungkap fakta yang sebenarnya, pemirsa.